Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqmal, NPM 02032221. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang kebijakan fiskal dan moneter. Oke, langsung saja pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengatur dan memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara dengan tujuan mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi nasional. Ini mencakup pengeluaran pemerintah dan pendapatan dari pajak dengan tujuan mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pengurangan pengangguran. Fungsi kebijakan fiskal. Fungsi alokasi fungsi dalam kebijakan fiskal adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa publik yang dapat atau tidak efisien disediakan oleh sektor swasta. Ini termasuk infrastruktur seperti jalan, jembatan, pendidikan, layanan kesehatan, dan keamanan. Fungsi distribusi fungsi dalam kebijakan adalah dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial dengan mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan melalui mekanisme perpajakan dan pengeluaran publik melalui pajak progresif di mana orang dengan pendapatan lebih tinggi membayar persentase pajak yang lebih besar, dan melalui program-program sosial seperti subsidi, tunjangan sosial, dan layanan publik gratis atau bersubsidi. Fungsi stabilitas kebijakan fiskal memiliki zaman krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Tujuan kebijakan fiskal ada stabilitas perekonomian, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, keadilan sosial, dan pemerataan pendapatan, dan menstabilkan harga. Macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama, pembiayaan fungsional atau functional French adalah konsep dalam kebijakan fiskal yang menekankan bahwa kebijakan anggaran pemerintah harus difokuskan pada mencapai tujuan ekonomi tertentu seperti penciptaan lapangan kerja penuh, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi daripada menjaga keseimbangan anggaran itu sendiri. Yang kedua, pengelolaan anggaran dalam konteks kebijakan fiskal adalah proses perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan penggunaan dana pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut. Yang ketiga, stabilitas anggaran otomatis dalam kebijakan fiskal adalah menunjukkan pada mekanisme anggaran yang secara otomatis menyesuaikan diri untuk meredam ekonomi dan memerlukan investasi kebijakan baru dari pemerintah. Berikut masuk pada topik tentang kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merujuk pada upaya pemerintah atau otoritas moneter dalam mengendalikan suplai uang dan suku bunga guna mencapai tujuan ekonomi tertentu. Tujuan utama kebijakan moneter adalah tujuan untuk mencapai stabilitas harga dengan mengatur jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Otoritas moneter seperti bank sentral menggunakan instrumen seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka untuk mempengaruhi aktivitas pinjaman, investasi, dan konsumsi dalam perekonomian. Fungsi kebijakan moneter. Pertama, kebijakan moneter digunakan untuk mengontrol inflasi. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi permintaan agregat dan mendorong tabungan yang pada
pada gilirannya dapat menurunkan inflasi dengan mengurangi tekanan pada harga. Kedua, kebijakan moneter digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dengan mempengaruhi suku bunga dan intervensi di pasar valuta asing. Bank sentral dapat mengatur nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing, mencegah depresiasi yang terlalu cepat atau mengatur apresiasi yang berlebihan. Ketiga, kebijakan moneter juga berperan dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dengan menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi bagi investor dan konsumen. Dengan menstabilkan inflasi dan nilai tukar, bank sentral dapat membantu menciptakan kondisi ekonomi yang mendukung investasi jangka panjang, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas. Terakhir adalah membahas tentang instrumen kebijakan moneter. Ada beberapa instrumen kebijakan moneter, yaitu yang pertama, kebijakan pasar terbuka atau open market operation. Ini adalah strategi yang digunakan oleh bank sentral untuk memperoleh likuiditas di pasar, mempengaruhi di pasar. Bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah atau sekuritas lainnya di pasar terbuka. Pembelian surat berharga meningkatkan likuiditas sementara penjualan menguranginya. Yang kedua, kebijakan tingkat diskon. Tingkat diskon adalah suku bunga yang dikenakan bank sentral kepada bank-bank komersial yang meminjam dana darinya. Penurunan tingkat diskon untuk lebih banyak peminjam meningkatkan likuiditas, sementara kenaikan dapat mengurangi inflasi dengan membatasi akses ke uang tunai. Yang ketiga, kebijakan cadangan minimum. Ini mengatur jumlah uang yang harus dipertahankan bank di bank sentral sebagai cadangan. Peningkatan persyaratan cadangan mengurangi likuiditas di pasar, sedangkan penurunan meningkatkan likuiditas. Yang terakhir, pinjaman selektif. Ini adalah kebijakan di mana bank sentral atau pemerintah membatasi pinjaman kepada sektor-sektor tertentu untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Mungkin itu saja yang cukup saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.